2017 gue pernah ada Cyclo Coffee namanya di SCBD. Ya gue ada konsultannya lah di awal. Tapi gue gak mau rugi. Gue mau ada di dalam operational juga. Dan gue gak bilang tuh ke anak-anak kalau gue owner. Gue cuma bilang gue manajer. Oke. Kenapa lu gak info ke anak-anak lu sendiri? Gue pengen tahu aja masalah attitude mereka gimana. Ke kolega-kolega yang atau tim bekerjanya mereka. Bagaimana sebagai seorang DJ dan sering olahraga yang mayoritas pagi itu ngatur badan lu coy? Gue memanage alkohol sebenarnya. Jadi kayak gue tahu gue akan lari. Karena kan balik lagi pekerjaan nge-DJ ya bisa aja gue semalaman gue air putih doang atau orange juice doang. Aduh itu salah juga sih sebenarnya. So menurut prediksi lu, is it here to stay padel? Kalau Anabel gue nih ya, analisa gembel gue sih cuma bisa 3 tahunan aja sih bisa lewat lah. Soalnya gila men, Gini. di dekat rumah gue aja sekarang ada berapa? 5 kali. Sama kayak F&B juga kalau lagi ngetren apaan juga semuanya buka. Bar ya sekarang lagi gila ya. Bar sama ya pastry lah. Iya. Gila Makanya kalau pastry banget. itu lagi gila banget menurut gue lu udah harus bikin hashtagnya dong. Pelan tapi pastry. Wah gila. Nggak sorry bercanda. Hello everybody, thank you very much for tuning in to Ray Jensen Radio Podcast. Kali ini kita mau ngebahas industri olahraga, sport, dan of course industri F&B ini yang makin kesini makin sering berkolaborasi. Tamu kita kali ini Ardi Rahadi, dia adalah seorang community leader. Jadi kalau kalian pernah ikutan acara-acara F&B yang ada sportnya kayak morning run abis itu ke coffee shop, dulu sepedaan abis itu ngopi, sarapan abis maraton, itu biasanya Ardi ini yang ngadain acaranya karena dia adalah seorang community leader khususnya di Jakarta dalam bidang sport. Nah kita mau ngebahas kenapa sih sport dan F&B ini selalu jalan berbarengan, bahkan semakin kesini tuh sering banget kolaborasinya. Dan juga bagaimana tren olahraga ini mungkin mengurangi tren minum-minum dan begadang sampai malam. Karena uniknya dia juga adalah seorang DJ. Selain itu kita mau dengan podcast ini ngumumin kalau Ray Jensen Radio Podcast itu akan launching program baru lagi. Kemarin podcast F&B di Bali yang namanya On The Pass. Kali ini kita mau launching program Sport and Lifestyle. Hostnya bukan gua, hostnya Ardi Rahadi. Kita udah tape beberapa episode, very exciting. Semoga kalian suka yang mengikuti sport khususnya. Tapi pembahasannya bukan tentang olahraga doang sih, tapi semuanya, Sport and Lifestyle. Namanya 24/7 Session by Ardi. So stay tuned for that. Seperti biasa jangan lupa subscribe di YouTube channel kita Ray Jensen Radio, juga Spotify, dan follow kita di Instagram dan di TikTok di Ray Jensen Radio. Now please welcome Ardi Rahadi. Enjoy the show. Oke, guys. Jadi konteksnya begini. Ini di sini ada community leader olahraga namanya Ardi. Halo. Halo, selamat pagi, Kayak selamat nungguin siang, gua sapa selamat tadi malam. Oke. Kita mau bikin podcast bareng. Nguploadnya di channel kita, tapi hostnya Ardi. Host podcastnya itu namanya 24/7 Session by Ardi. Ardi adalah seorang DJ dan juga community leader olahraga yang sering collab sama F&B biarpun tuh orangnya atau outletnya, bener kan? Ya. Yoi. Welcome to the show, bro. Sekarang Wah, terima kasih. perkenalan dulu ke pendengar gua. Ya, gua Ardi. Gua sama Ray lagi mau ngegarap 24/7 Session itu. Yoi. Podcast sebenarnya apa ya? Bukan olahraga doang. Bukan olahraga doang. Jadi kayak ada lifestyle-nya tuh, ada F&B-nya juga sedikit. Pasti. Tapi lebih angle tongkrongan dan community juga. Baru habis itu ada ya olahraga juga, ya sama musik juga, karena gue juga bisa ngebahas di part itu juga. Dan ya mostly sih event sama yang menarik mungkin ya. Narsum-narsumnya yang gue pilih tuh bukan yang sembarangan. maksudnya bukan cuma
dia tuh atlet atau apa tuh enggak gitu. Bukan atlet doang, bukan DJ doang. Bukan DJ doang, bukan musisi doang, malah kadang satu orang bisa merangkum semuanya. Dia anak band tapi dia olahraga. Ya kadang kan fans-fansnya tuh taunya oh lo musisi nih, tapi di balik itu oh lo aktif banget ya olahraga. Atau mungkin gak cuma musisi juga gitu ya. Pokoknya any kind of active people sih sebenarnya. Bakal seru menarik. Sih, bakal seru. Ya mudah-mudahan ya bakal seru, harusnya sih seru. Stay tune guys buat podcastnya 24/7 session by Ardi. Oke, gua kan kenal lu udah jadi seperti ini, community leader. Gua inget lu itu lagi jadi coach larinya partner gue si Wiro. Makanya gue panggil lu coach sampai sekarang kan. Iya kan. Ini gue itu lagi pandemi. Gue ini dulu ya, apa namanya info dulu kalau gue sebenarnya itu bukan coach. Cuma itu sebenarnya ceng-cengannya anak-anak gitu aja. Karena maksudnya gue suka ngajakin kayak lari yuk pas COVID. Ya mostly ya teman kita Wiro. Gue ajakin terus akhirnya sama istrinya pun akhirnya ikut gue ke GBK gitu loh. Nah cuma kayaknya mungkin potongan gue sama kayak dikit-dikit gue ngajakinnya ya COVID apalagi ya selain kita udah ngurusin sendiri di rumah dengan urusan masing-masing, ada yang WFH segala macam, ya olahraga lah pagi gitu loh buat ngabisin waktu at least dari jam 6 pagi gue bangun sampai jam 9 lah. Nah makanya dari situ akhirnya pada manggilnya Coach Wiro nih sampai akhirnya geng-geng per F&B-an dan chef-chef ini nih. Beberapa juga ada yang akhirnya ikut 1-2 sampai akhirnya ya udah sampai sekarang gue dipanggilnya coach. Tapi sebenarnya spellingnya KUCH bukan COACH. Oke. Tapi lu di Instagram lu tertulis sports enthusiast. Ya kan. Tapi kan lu more than enthusiast dong. Lu menjadikan sport ini menjadi karir lu. Sekarang lu sering bikin event. Entah itu event tenis, entah itu event lari, ya kan. Gue pernah dapat dampaknya abis event lari lu, bakmihan rame banget. Ya kan? Iya. Jadi sebenarnya gini, gue doing sports tuh dari SD. Mulainya di sport apa? Mulainya gue basket. Oke. Mulainya tuh gue basket. Sebelum basket gue udah renang dulu sebenarnya karena menurut bokap nyokap gue, one day lo ada apa-apa, at least lo bisa berenang. Ada apa-apa di laut atau di urusannya air lah. At least lo bisa berenang dulu. Baru setelah berenang, sebenarnya masih ada taekwondo dulu. Nah paralel berenang taekwondo gue masuk di basket. 2, 3. Biasanya anak basket anak gaul kan? Waktu 3 SD sih belum, itu pas udah SMA biasanya. Nah jadi pas 3 SD akhirnya gue menjalankan 3 olahraga itu gitu loh. Yang gue basket di IM, terus kalau taekwondonya tuh gue ada di dekat rumah gue dulu, ada Bang Bumi Daya lah yang Panekaum tuh ada hallnya tuh bikin ada taekwondo gitu. Iya dulu gue juga taekwondo cuy. Nah terus habis itu ada lagi renang tuh gue di Hotel Kartika Plaza ya, zaman sekarang udah nggak ada tuh hotel jadi UOB Tower. Jadi gue melakukan 3 hal itulah waktu kecil gitu sampai akhirnya secara hukum alam gue memilih basket. Gitu gue terusin di IM tuh sampai kayak di Indonesia Muda sampai kalau nggak salah SMA kelas 1. Ini yang latihannya di Senayan ABC. Kan? Iya. Soalnya guru SMA basket gua tuh dia coach di situ cuy, namanya Pak Supri. Nah itu pelatih gue. Iya. Itu pelatih gue. Kita manggil dulu Kak Supri. Jadi Kak. Terus abis itu latihannya tuh Rabu, Sabtu, Minggu. Itu tuh dari SD gue terus turutin. Nah bokap tuh tadinya udah menyarankan gue dan mengarahkan gue tuh jadi atlet sebenarnya. Oh gitu? Iya. Justru gue dengar banyak cerita kan nggak dikasih kan? Oh enggak. Kalau mau jadi atlet, maksudnya mengejar profesional nih ya? Iya, bokap itu awalnya ngarahin ke sana, gitu loh. Dari SD makanya tuh ya mungkin. Ya disupport lah. Disupport banget, makanya berenang salah satunya ya mungkin yang bikin gue tinggi karena bokap nyokap gue tuh nggak setinggi gue. Terus habis itu mulai gue basket, gue seneng diarahin terus. Sampai akhirnya satu SMP tuh gue udah cukup mengenal
gue early bird yang pergi ke party gitu di satu SMP ya. Mungkin banyak juga ya orang-orang yang SMP udah mulai party gitu loh. Cuma maksudnya akhirnya satu SMP gue latihan basket, tapi gue balik agak pagi. Terus gue harus latihan basket besok paginya. Jadi makanya nggak mungkin lah dengan budaya seperti itu menjadi atlet. Dan itu gue jalankan terus gitu. Jadi ya kayak karir basket gue sebenarnya udah mentok tuh kalau nggak salah di divisi 2 seingat gue. Gue pernah main di divisi. Cuma untuk ke pro-nya tuh enggak. Karena susah. Iya udah pasti. Tapi ada momen itu gak sih kayak you're not good enough gitu? Kayaknya gue nggak bisa nih gitu. Kan mungkin kan kalau basket awal jadi lu yang paling jago nih, tarkam lu gitu kan. Terus habis itu masuk ke tim yang lebih bagus. Iya. Lu nggak sejago itu. Tapi lu latihan lagi jadi jago lagi. Tapi kan ada level yang udah mentoknya gitu. Lu berasa gak? Ya berasa sih. Cuma memang tadinya tuh kan setelah IM, gue tuh SMA sempet di Aspak Junior. Oh nice. Aspak Junior, gue latihan tuh di Lab School Rawamangun tuh. Kebetulan pelatih SMA gue tuh ngelatih di situ juga gitu loh. Jadi ada beberapa teman-teman yang sekarang muncul di Kobatama dan IBL itu tuh dulu bisa gue jaga. Dan gue bisa ngelewatin dia. Tapi karena gue ya tadi gue udah mengenal lifestyle lah ya. Gue udah mengenal party, jadi akhirnya dia terus basket. Ya gue cuma bisa nonton mereka di TV. Sebagai anak SMP, partinya di mana nih zaman dulu? Gue tuh dulu SMP di Perguruan Cikini di Percik. Gue partinya dulu pertama kali itu di Parkit. Parkit tuh gue lupa nama jalannya ya. Cuma itu tuh ada di sekitar daerah Menteng lah. Nah DJ yang pertama gue tonton itu Bapak Anton Wiryono. Ya ampun seriusan. Gue udah nonton dia tuh waktu pas gue SMP, sama ada satu lagi Arif Andi itu DJ D nickname-nya. Cuma sekarang udah gak nge-DJ. Itu tapi versi DJ hip hopnya, hip hop R&B gitu loh. Jadi gue nonton mereka berdua tuh waktu dulu awal-awal. Nah tapi abis itu kok seneng ya gitu. Kok seru nih gitu ya. Gue mungkin bisa masuk klub di tahun zaman gue SMP tuh mungkin karena gue bongsor. Jadi tinggi gue kayak around 174 sekarang. SMP tuh gue udah 171, 172. Jadi kayak pertumbuhan gue cepat. Iya lu renang basket, yes. Gitu, kayak size sepatu tuh udah 44,5 udah 44 waktu kelas 2 SMP. Jadi kayak masuk klub disuruh kakaknya teman gue gini, udah lo pakai kemeja masuk PD aja ya. Udah gue masuk aja. Tas lewat. Balik jam 2 jam 3, jam 6.30 gue udah di lapangan ABC buat latihan. Gila. Ya itu udah sebenarnya enggak good environment untuk mengarah ke atlet. Jelas. Dia disitulah gue ngerasa kayak wah emang udah nggak bisa nih. Terus apa yang lo lakukan begitu udah ngiming-ngiming jadi atlet, latihan bertahun-tahun, begitu nggak kesampaian? Yang pertama gue lakukan minta maaf sama bokap. Gue bilang sorry banget ya. Ya ngomongnya tapi nggak gini ya waktu kecil. Tapi tunggu, sorry, apa lu di-cut dari tim? Apa? Enggak, gue masih bisa keep up. Kayak di tim SMA waktu di SMP gue masih bisa keep up. Adalah beberapa trofi yang gue bawa tuh waktu di angkatan gue gitu. Which itu tahun 96 ya, 97 gitu. Nah, waktu SMP, nah pas SMA gue juga akhirnya mau masuk SMA 3. Gue tadi udah gini, gue adjust kali ya nih. Ke SMA 3 kan basket banget tuh. Gue udah ikut jalur basket dan lain-lain, udah keterima. Tapi akhirnya gue lihat beberapa nih yang masuk situ. Wah gue kenal semua nih zaman SMP gitu kan. Wah playtime gue, pokoknya jiwa kompetitifnya tuh udah mulai kendor tuh. Playtime gue kayaknya bakal dikit. Akhirnya gue, karena gue di Percik, gue cek lagi SMA Percik. Gue lihat SMA-nya tuh di tahun itu, wah aman nih di angkatan gue anak basketnya dikit. Kayaknya playtime gue akan banyak. Ya jadi golnya tuh masih secetek itulah. Jadi akhirnya gue bisa main basket, masuk tim dan playtime gue banyak gitu loh. Jadi awal-awal bangetnya tuh itu. Jadi udah mulai kenal party dan akhirnya di olahraga gitu.
Ya sampai sekarang sih dua-duanya nggak gue tinggalin ya. Betul, obviously. Dua-duanya nggak gue tinggalin sih. Tapi lu jadi ngambil kuliah apa kalau gitu? Gue ambil kuliah komunikasi. Oke. Jurusannya lebih ke PR gitu. Jadi di Paramadina. Sempat kerja di industri itu? Gue pertama kali kerja tuh jadi volunteer di Java Jazz 1. Oke. Dan Java Jazz 2 waktu itu kalau nggak salah special show-nya tuh Kool and the Gang apa kalau nggak salah Pak Earth, Wind and Fire gitu. Ya itu tuh gue jadi volunteer. Ya biasa lah zaman dulu kan event-event kan nggak terlalu banyak festival. Jadi kalau kayak anak-anak kuliahan gitu pasti seneng lah dapat ID card, bisa dapat event gede Java Jazz International Event gitu kan. Di JCC tuh waktu itu tuh kan. Yes. Gue dulu inget tuh Java Jazz yang waktu awal mungkin karena ya lu bilang belum banyak event, tapi gue inget Java Jazz tuh so big banget. Ya kan semuanya ke sana. Ya. Pasti sekarang gue mungkin karena udah kebanyakan event kayak kemarin gue ke Java Jazz lah anjir gue aja nggak tahu. Iya gitu loh. Biasanya tuh kalau zaman dulu kita udah tahu dari 2 bulan sebulan tuh udah paling cepet tuh. Gue inget gue nonton Carlos Santana men. Gue beli tiketnya tuh mahal banget, nabung dulu tuh. Karena gue pengen banget lihat dia waktu itu. Iya. Jadi ya di tahun itu ya mungkin lagi-lagi festival dikit terus segala macam. Dan Java Jazz tuh salah satu yang menurut gue bawa artis internasional tuh gila banget. Betul. Dan di JCC kan ya lo semua dingin. Terus habis itu stage-nya juga bagus lah gitu. Nah di situ tuh gue akhirnya kerjaan gue di situ tuh ngurusin F&B areanya. Jadi gue kayak sebagai volunteer gue marking, gue ngawasin loading segala macam gitu. Ada bos gue namanya Mas Firman, mungkin kalau one day nonton, gue masih ingat. Sampai akhirnya di situ gue diajak nge-DJ di situ. Oke. Jadi sebelumnya udah nge-DJ tipis-tipis lah, tapi sekolah DJ? Enggak. Oh enggak. Okay. Jadi gue belajar DJ tuh diajarin sama 2 teman gue. Yang satu tuh udah almarhum. Jadi di tahun itu dia beli alat segala macam. Terus dia bilang, gue beli alat DJ nih gue beli alat DJ, belajar yuk gitu. Ya belajarnya kan nggak ada YouTube kayak sekarang kan? Enggak. Nah caranya tuh adalah ya gue nontonin kayak misalkan Anton main, Ogi main, Naro main gitu, gue Winky main gitu. Jadi gue lihat tuh dia kayak sampai gitu caranya, akhirnya kita praktekin. Oh jadi lu gini. Iya ya karena mau gimana lagi gitu loh. Gue nggak pilihannya antara gitu, YouTube zaman sekarang. Tapi di tahun itu atau lo sekolah. Ya dulu kan kayak Riri ada Spinach gitu. Gue hampir tuh nggak dikasih sama bokap. Nggak dikasih gue. Iya. Pengen gue belajar DJ dulu ya. Seru sih, gue juga awalnya kan ya karena kita seneng denger lagu segala macam dan kita seneng party, kita download, kita ngulik lagunya segala macam, terus kita pengen lah mainin gitu loh di rumah. Awalnya iseng-iseng gitu loh. Terus jadi akhirnya ya udah, tadinya gue dari SMP udah ngicip yang namanya party sampai akhirnya gue bantuin. Waktu itu gue lupa ya partinya siapa. Sesimpel bagi-bagiin flyer saya doang. Oke. Gitu. Terus sampai akhirnya pas balik lagi ke Java Jazz gue diajak main karena Mas Eki Humania. Ya Mas. Mas Eki itu tiba-tiba tahu nih gue nge-DJ. Kayaknya dari yang ngobrol lah karena kita satu kantor waktu itu. Gue persis duduknya tuh di depan ruangannya dia. Dan gue suka lagi gabut gue setel musik. Pas dia lagi lewat dia gini, wah ini lagu-lagu lo kayak gini nih gitu. Iya, nah terus akhirnya gue dikasih tem waktu itu. Di Java Jazz? Di Java Jazz. Gila. Jadi kayak ada area, ada tuh fotonya. Masih di Facebook kalau mau lihat. Karena tuh udah kayak area tahun publiknya. 2000. Enggak, justru tuh di area, gue lupa area mana, cuma tuh Honda Jazz area. Jadi gue di atas Honda Jazz gitu. Di atas Honda Jazz gitu nge-DJ gitu. Buat ngisi-ngisi line up lah, karena kan line up yang benerannya itu yang udah seniornya lah, mengisi kekosongannya. Ya ini line up jam 4 jam 5 sore lah, karena kan masih pada OTW datang. Ya tapi menurut gue sebuah kebanggaan kan. Iya dong. Gila. Maksudnya kayak wah yang benar Mas. Ya zaman itu sih intinya kan
Gue manggung di Java Jazz gitu. Ya bisa dibilang. Dan zaman itu juga kayak nggak ribet kayak dibayar berapa, wah nggak kepikiran tuh. Iya. Even kalau jadi volunteer di tahun itu, nggak ada kepikiran kayak berapa ininya, oh nggak ada. Bener-bener kita karena emang suka, terus kita emang bangga mungkin sama eventnya. Iya dong. Dapat ID card tuh kayak udah wah pencapaian gitu. Tersendiri yang nggak bisa dibeli dengan uang pada waktu itu. Iya. Belum lagi koneksinya. Ya. Iya kan. Dan gue masih juga memaintain dan masih sering say hi juga sama ya orang-orang yang waktu itu di tempat kerja gue pertama tuh sebagai volunteer gitu loh. Hey guys, kalau kalian enjoy the podcast so far, thank you very much. Dan jangan lupa subscribe di Ray Jensen Radio Podcast. Back to the show. Terus next juga lu buka coffee shop. Ya, 2017. 2017 gue pernah ada Cyclo Coffee namanya di SCBD. Itu kan lagi zaman-zaman, I think that's one of the first yang menggabungkan elemen sport-sportnya jadi sebuah konsep F&B. Ya. Kalau menurut gua, pengalaman gua. Oke. Karena gua kesana di Crumble Crew kan. Ya. Gua kesana karena ada teman gua buka toko kue. Oh, belakangnya? Iya, di belakang tuh ya kan yang bikin Siapa? kasus gede banget tuh. Sampai kemarin. Gua lagi ngunjungin tokonya dia guys, ya kan. Terus ya beli kopi, nyari kopi biasa, nyari es americano. Gue lihat ada sepeda. Banyak sepeda, terus namanya Cyclo. Oh ini konsepnya, ya gue assume, wah ini ownernya demen banget sepeda kali ya gitu. Yeah. Terus tapi gue belum pernah lihat sebelum itu yang ngawinin konsep sport sama kopi. Ya, jadi sebenarnya kenapa di 2017 ada Cyclo itu di tahun 2012 kalau nggak salah, gue udah sepedahan road bike 2012-2013. Terus tuh rutin, terus bahkan ya karena akhirnya dari yang sebelumnya gue party itu, terus gue akhirnya kenal sama Anton dan Hogi. Waktu itu gue bareng arrange dan organize eventnya BMW X1 kalau nggak salah. Gitu. Jadi itu kayak kita bikin riding, cuma kayak dikawal pakai BMW X1-nya, terus kita pakai jersey segala macam. Berarti lu udah dianggap sebagai IO pada waktu itu? Enggak, gue part of timnya mereka. Pekerja. Gue part of timnya mereka, tapi karena gue udah main sepeda road bike pada saat itu belum ada coffee shopnya. Iya, belum. Tapi gue udah rutin main, gue udah banyak kenal ke community sepeda juga. Ya akhirnya gue ada ini nih, lo bisa nggak organize sekian orang gitu loh. Ya nanti merge jadi tim kita gitu. Oh ya udah oke, gas deh. Iya. Ya udah akhirnya itu, terus abis itu udah mulai ya pergi kayak ke Rindu Alam lah, sepedahan ke Sentul lah. Jauh banget. Iya. Terus abis itu Jakarta Bogor. Ya gitu-gitu. Itu basically kan kerjaan lu sekarang kan, Di? Di gue ada ini nih, tolong render. Lucunya gitu ya, kayak mungkin lagi-lagi dua hobi yang emang gue suka gitu loh. Kayak yang gue benar-benar suka banget tuh kan ya kayak tadi olahraga yang pertama. Terus gue suka hangout party ke gue SMP udah pergi gitu. Nah alhamdulillahnya tuh jadi kayak ya gue bisa ada penghasilan dari situ gitu loh. Jadi kayak olahraga tuh udah gimana ya ngomongnya ya. Tadinya iseng-iseng, tapi karena gue konsisten ngelakuinnya, karena emang gue seneng, bukan untuk bersosial. Karena zaman dulu Instagram nggak segitunya, nggak ada alasan lah untuk kayak gue cuma mau kece-kecean. Ya sekarang menurut gue bukan jelek, sangat bagus karena lo menginfluence banyak orang juga akhirnya untuk jadi olahraga, untuk berolahraga gitu loh. Nah, ya lucunya gitu, akhirnya ya. Lari gue juga dari 2009 gue udah lari gitu. Sebenarnya gue lari dulu. Setelah basket gue lari dulu. Gue ikut Maybank Marathon BII. Waktu itu masih sama BII itu. Namanya BII Marathon. Terus habis itu gue mulai sepeda.
Ya sampai akhirnya zaman dulu tuh ada brand namanya Rafa di London. Itu tuh dia punya clubhouse-nya. Dan itu basically toko sepeda tapi kopinya kecil. Di Jakarta? Enggak, di London. Oke, di London. Di London, terus abis itu dia buka lagi ada di Osaka lah, ada di mana, akhirnya muter nih. Nah, karena brand itu bisa dibilang gokil banget lah ya di sepeda. Ya akhirnya itu yang menginspirasi gue, akhirnya bikin coffee shop kayak gini nih lucu nih. Gitu. Meeting points-nya karena itu di SCBD. Zaman dulu SCBD belum kayak sekarang. Dulu tuh kita masih ngelup. SCBD loop tuh ada. Belum semacet itu sih zaman dulu. Ya, terus habis itu kayak apa namanya? Speed trap gitu ya. Nah, itu belum ada. Jadi itu sepeda tuh tahun itu masih SCBD loop tuh hype banget gitu. Ya akhirnya kita bikin lah di situ. Jadi kayak udah terlibat dengan community juga. Ternyata. Nah, gimana pengalaman lu di situ? Itu buka berapa lama? 2017 sampai 2021. 2021 tuh ya COVID. Cuma untuk awal sih bisa dibilang hanya Cyclo dan Seven Speed. Seven Speed tuh udah buka. Isinya anak sepeda, ada Lucky kan, Lucky Seven Speed kan. Waktu itu. Nah itu juga coffee shop yang ngawinin lifestyle, sport dan komunitas banget tuh. Iya kan? Iya, mereka berangkatnya tuh dari fixed gear. Tapi still akhirnya ya road bike pun ke sana, yang di cyclo juga fix, anak-anak fix juga ke situ gitu. Jadi kayak even anak motor gitu juga banyak ya. Anak-anak motor, anak Vespa gitu kan. Ya dua itulah yang akhirnya mungkin jadi tongkrongan community gitu loh. Jadi kayak based on spot masing-masing lo, comfortnya kemana gitu loh. Nah kalau gue waktu di cyclo tuh gue nggak ada background F&B gitu, tapi emang gue suka ngopi dari dulu gitu. Sampai akhirnya ya gue ada konsultannya lah di awal. Tapi gue nggak mau rugi, ruginya tuh dalam arti gue nggak mau cuma konsultan yang gerak, hiring dan lain-lain, terus habis itu gue cuma tahu beres jadi doang. Owner doang. Cuma gue nggak mau. Ya ada partner gue juga. Cuma gue nggak mau kayak gitu, gue mau ada di dalam operational juga. Jadi gue belajar tuh bikin kopi segala macam. Satu belajar. Dan gue awalnya sebagai karena operator lah ya, owner operator. Gue ikut di service juga. Dan gue nggak bilang tuh ke anak-anak kalau gue owner. Gue cuma bilang gue manajer. Gue bilang masukin gue di shift opening, ya gue akan datang jam 5 nyapu karena kita buka jam 6 gitu. Nah di tahun itu coffee shop yang buka jam 6 tuh cuma Cyclo, karena sisanya itu jam 7. Gue buka jam 6 tuh karena anak sepeda jam 5 tuh udah ngumpul. Terus abis itu setengah 5 lah, 5:30 udah ngumpul. Jam 6 lewat tuh mereka udah jalan. Jadi kenapa gue buka jam 6, paling gak masih bisa ada yang ngezip espresso dulu lah sebelum. Kenapa lu gak info ke anak-anak lu sendiri, lu adalah owner? Jadi gue pengen tahu aja gitu loh, kayak masalah attitude mereka gimana ke temen kolega-kolega gitu. Kolega-kolega yang atau tim bekerjanya mereka gitu loh. Terus habis itu gue pengen tahu juga ya senatural mungkin. Kan pasti beda lah, kayak gue misalkan kerja samping gue ada bos, sama samping gue cuma supervisor gue. Yang mungkin umurnya pun juga gak jauh gitu. Itu pasti akan beda lah. Jadi apa yang lu temukan kalau begitu? Gue nggak pernah sih kayak gitu. Ya sebenarnya sih apa ya yang gue temukan malah. Apakah jadi lebih dekat dan lebih mudah untuk apa standarisasi dan delegasi atau? Delegasi sih sebenarnya ya. Jadi gue melihat juga gitu real tim gue tuh gimana kalau emang di bawah gitu loh. Dan attitude-nya dia sama orang yang dia tahu gue lebih tua, tapi dia tidak tahu gue lebih tua sejauh itu dibanding mereka. Gitu. Karena gue tetap komit gitu. Shift opening ya gue datang opening, gue nyapu ngepel equal sama mereka. Terus bagian gue jadi kasir ya, gue lama tuh jadi kasir. POS gitu.
Karena begitu trafficnya kenceng ya gue masih panik lah untuk bikin kopi. Cuma begitu lagi waktunya senggang gue mulai exercise tuh sendiri. Gue cukup yakin ada sempet mungkin gue mesen lu yang ngasirin berarti. Gue sering loh kesana. Karena gue 1 tahun lebih gue part on shift. Oke. Gak ada libur. Bukanya kapan, Cyclo? Bukanya tuh 2017. 17. Iya bener. Bulannya tuh kalau nggak salah Mei. Karena itu, gue kan 2017 buka restoran Indo gue kan di Gunawarman. Itu jalan OTW gue sering banget ice americano take away. Iya. Karena kopi di restoran gue nggak enak. dan gue selalu lebih memilih shift pagi. Ya karena banyak teman-teman gue yang sepedahan. Jadi gue nge-greet mereka gitu loh. Terus kenapa tutup? Tutup itu kan kalau misalnya gara-gara pandemi kan justru sepeda makin getol. Sepeda makin getol, cuma kan di awal-awal kan PSBB lockdown-nya kan ketat banget gitu loh. Jadi kayak menurut gue ya ada yang bisa survive, ada yang bisa nggak survive gitu. Jadi ya itulah gitu. Dan DJ, kalau DJ nggak pernah stop tuh dari Java Jazz itu nggak pernah stop tuh. Biarpun lu lagi operating si Cyclo itu. DJ nggak. Waktu Cyclo gue agak kendor dikit. Cuma apa namanya masih sekali lah. Cuma gue nggak ngambil residen. Gitu. Ya maksudnya gue 2010, 2009 apa 2010 gue lupa. Itu gue diajak residen di Louis. Ya. Gitu. Oke banget dong. Apa? Oke banget dong. Oke. Sebuah kebanggaan juga. Jadi yang lagi-lagi yang ngajak gue untuk di situ tuh almarhum Glenn. Itu yang dia nawarin gue gitu loh. Dia bilang, ya udah lo coba deh main di sini segala macem gitu. Terus gue bilang mainin lagu apa? Malah dimarahin gue. Lu nggak usah nanya kalau kayak gitu. Gue udah tahu lo mainnya apa. Lu mainin aja apa yang lo mau mainin. Ya di tahun itu tuh masih kayak gitu karena kayak emang ya Louis masih general lah. Nggak lagu komersil lah intinya. Ya udah akhirnya gue di situ menjalankan karir kedua gue residen. Kalau residen tuh gimana sih termsnya tuh? Lu digaji bulanan berarti itu dan ada kontrak? Pakai absen. Pakai Jadi gue udah deal, misalkan udah dikasih tahu nih, lo per bulan segini ya. Per main. Per main segini. Lo per main segini. Berapa kali main dah? Dalam sebulan berapa kali main ya udah nanti lagi tengah-tengah main biasanya tanda tangan. Nah kalau di Union Group masih melakukan itu. Jadi kayak lagi nge-shift, lagi nge-DJ gitu. Sebelum atau sesudahnya mas tanda tangan dulu. Jadi nanti ya di recap. Gitu. Nih pertanyaan gue lanjutannya. Di dua sebagai olahragawan dan juga musisi dan dua-duanya tuh kayak khususnya zaman sekarang itu nempel banget sama F&B ya kan. Kalau olahraga yaitu gue lihat mulainya dari si Cyclo itu ya. Terus kalau musik dari klub yang cuma ada di DJ dari DJ yang cuma ada di klub mulainya sampai ya itu waktu 2010-an itu mulai restoran ada DJ. Restoran dan bar juga Union Group gitu sering ada DJ. Kalau sekarang even coffee shop aja ada DJ. Ya kan toko es krim aja ada DJ. Gitu kan musik lah gitu. Dan belum lagi live band apa segala macam dari berbagai macam genre musiknya gitu. Kenapa menurut lo ini sangat berdampingan tiga ini? Sebenarnya kalau menurut gua balik lagi olahraga diwakilkan dengan community-nya olahraga. Betul. Musik diwakilkan dengan community musik. Tapi yang melakukan olahraga mostly senang musik. Walaupun ada musisi yang belum tentu dia berolahraga ya. Tapi basically mereka perlu nongkrong. Nongkrong ya either lo bisa di klub, bar, coffee shop, restoran coffee shop. Kita ngerucutin terus nih. Bahkan lo mau kayak di Indomie Cikajang aja lo bisa nongkrong gitu loh. Nah maksud gue luas banget gitu loh. Nah kenapa akhirnya kedua itu selalu ada di bersinggungan dengan F&B ya balik lagi rata-rata sekarang F&B tuh mengcater komunitas apapun. Any kind of community termasuk kadang ada trade
untuk kayak classic watch. Dia suka ada bikin eventnya. Betul. Gitu loh. Sigar. Atau kolektor-kolektor lah. Komunitas. Intinya komunitas. Role komunitas tuh emang makin penting banget sih. Makin penting. Buat kesuksesan sebuah F&B outlet ya. Iya. Karena sebenarnya gini, kayak lo kalau misalkan di F&B, tapi ini menurut gue ya, di F&B misalkan lo mau bikin desain kayak F&B A, lo pasti bisa bikin. Ya. Tinggal lo tahan mental aja kayak lo ngikutin ini. Tapi kan kadang kalau kita punya bisnis ya udah bodo amat. Yeah. Once gue make it, gue jiplak lo, ya udah persaingan aja gitu loh. Cuma kan akhirnya yang membedakan pasti produk pun masih bisa ditiru menurut gue. Begitu chefnya mungkin di hijack, baristanya mungkin di hijack, segala macam, ya udah. Cuma kan yang membedakan salah satunya pasti service. Service tuh kalau menurut gue, ya gue nggak tahu ya itu masih terjadi apa enggak karena gue udah nggak di area F&B secara tajam gitu di situ. Itu tergantung ownernya. Seberapa ownernya tuh ngasih menginfluence how to service. Betul. Orang. Sequence of service-nya ya. Ya, ownernya snob ya mungkin ke bawahnya bisa jadi snob, bisa jadi ya. Bisa jadi. Nah, terus kalau di atasnya misalkan asik banget, ramah dan lain-lain. Ya ownernya yang menentukan kayak ini kita servisnya asik aja ya, anggap tamu sebagai teman gitu misalnya gitu. Part-part itu. Nah yang terakhir ya community apa yang ada di situ. Community yang nongkrong di situ. Lo merepresent apa gitu loh. Ya kayak gue waktu merepresent sepeda karena gue lagi sepedahan banget. Ya gue buat lah. Ada toko aparel sepeda. Tempat parkir sepeda parkir sepeda udah pasti. Bahkan gue siapin pompa tuh waktu itu. Oke. Pompa sepeda tuh udah ada. Once ada pompa sepeda yang udah elektrik. Itu akhirnya gue taruh juga. Ya feel free lo untuk pakai. Tapi itu tuh harus di note ya. Itu dimulai dari orangnya dulu sih. Figur orangnya nih ada gak? Jangan si owner gak suka sepeda atau sekarang pedal misalnya gitu. Tapi dia bukan tempat pedal atau dia bukan tempat F&B yang sepeda-sepedaan. Padahal si owner gak naik sepeda. Gak ada orang community leader ya kan kalau di Cyclo ada lu kan. Dan partner gue. Iya dan partner sepeda. Lu yang emang udah main sepeda. Sepeda juga. Contoh. Makanya itu gue believe kalau buka tempat restoran atau buka bisnis of any kind, make sure yang punyanya itu juga suka. Ya, karena itu relate banget sama tempat itu jadi the soul-nya. Betul. Soalnya kalau sepeda nih, gue punya pengalamannya begini. Gue waktu itu kan bisnis gue ada 2. Ya. Satu ada beer bar kecil di Puri. Satu ada restoran Indo di Gunawarman, di mana gue chef ownernya. Nah, owner gua atau the big investor itu kan pengen nge-grab juga nih. Anjir kalau Sabtu Minggu banyak banget yang naik sepeda di Gunawarman. Ya. Karena gue jujur sampai sebel tuh kalau lagi mau nikung mau parkir. Kadang-kadang suka ngawur bawahnya. Itu Ray buka pagian deh tuh nge-grab tamu breakfast. Ya. Gitu. Terus habis itu oke. Tapi yang kita lakukan ya sediain parkiran aja itu udah mentok tuh. Yeah. Nggak ada kepikiran sediain pompa ban, nggak ada. Yeah. Sediain parkiran sepeda. Terus habis itu udah announce di Instagram kita buka breakfast. Yeah. Ya nggak ada yang datang karena nggak ada community leadernya. Nggak sesimpel itu kan, coach. Sama seperti mall yang gua buka bar, tiba-tiba announce, kita mau ada parkiran sepeda. Udah. Si ada tuh yang parkir sepeda di situ yang nggak ada. Siapa yang ngajak ke sana? Gitu maksud gua. Beda kalau misalnya si owner gua nih emang main sepeda, lagi dia ikut main sepeda dia bisa mampir, bisa ngajak teman-temannya setongkrongannya mampir. Itu kan poinnya tuh. Iya, salah satunya ya yang pasti bisa menarik. Pertama itu adalah ya salah satu owner. Betul. Gitu kan. Atau lo mempekerjakan staff lo yang emang community leader. Nggak harus community leader tapi setidaknya anak dia tongkrongan. Do something. Kayak misalnya dia memang anak sepeda juga. Atau dia
transportasi menggunakan sepeda atau apa ya, itu ya akhirnya bisa di highlight sebenarnya buat daya tarik gitu. Betul banget. Karena kan kita kan maksudnya gini, lo mau konsep apapun F&B-nya, lo pasti ya pasti yang ditonjolin pertama pasti akan produk dan chefnya. Siapa nih yang handle segala macam gitu loh. Cuma kalau misalkan ya itu kalau gue bicara grup ya, grup-grup gede gitu. Cuma kalau misalkan kayak lo mau starting bikin small coffee shop atau small pastry shop atau apa segala macam, ya alternatifnya yang menurut gue bisa disandingin adalah ya community apa yang lo mau welcome pertama. Betul. Sebenarnya kita welcome ke semua, cuma bobot besarnya apa? Karena itu kan mempengaruhi how to service, produk lo akan dijualnya apa, jam buka lo. Lo kalau misalkan bikin lo, gue pengen anak lari sama anak sepeda nih, tapi lo buka jam 9. Ya udah selesai. Ya selesai. Lo yoga sama pilates aja crowd lo. Karena atau motor, mereka biasa. atau motor. Lo jam 7 jam 8 mereka selesai latihan, udah jalan ke situ breakfast gitu loh. Ya maksud gue part-part itu, belum lagi misalkan yang lo mau attach ternyata community vape gitu. Community vape tuh gede. Ya cuma kan lo harus merilayout lagi. Lo harus sediain satu ruangan lo mungkin. ada satu experience lagi yang emang harus lo kasih buat mereka gitu loh. Betul. Dan lo nggak susah untuk lo tabrakin misalkan yang nggak suka asap. Iya, betul. Gitu ya, nggak ada yang salah menurut gua. Cuma ya make sure ya emang ya, kalau menurut gue pribadi make sure ya udah lo tahu nih dan once lo udah coba terusin aja. Ada zamannya tuh restoran random gitu tiba-tiba ada toko vape-nya. Ada kan zamannya itu. Iya. Ya gue lihat sih ya juga masih ada lah juga sekarang gitu. Apa sih kuncinya untuk stay connected di komunitas apapun itu komunitasnya? Waktu lo buat mereka sih. Waktu dan kehadiran lo buat mereka gitu loh. Mereka menurut gue, kita kan bisa tahu ya, ada yang datang ke kita tuh emang bener-bener sincere, genuine mau berteman karena gue cocok banget nih berteman sama lo. Sama emang gue mau digging something sama lo, lo gue pepet atau apa segala macam. Ada ya, bisa kebaca lah. Bisa kebaca. Nah kalau gue emang seneng gitu nyamperin gitu, atau enggak gue seneng kita ngumpul sini yuk, gue ajak, atau kita bikin olahraga bareng di sini, kita larinya startnya dari sini, pindah, sepedahan, kita titik kumpulnya sepedahan, riding di sini segala macam. Tapi kan itu lu sudah jadi community leader. Kalau sebelum nih ada listener, sebelum so asik amat lu ngatur-ngatur start gitu. Ya enggak, sebenarnya kan itu yang gue lakukan justru sebelum gue jadi yang sekarang gitu loh. Jadi kayak gue cuma beride aja. Take responsibility aja gitu. Cuma beride aja kayak ada tempat baru nih. Mau cobain nggak? Udah gitu doang. Kadang ada yang menerima, ayo. Ada juga yang kayak udah nggak usah deh, yang di sini aja. Cuma rata-rata pada mau. Kayak baru tahu nih gue, kita cobain gitu loh. Jadi sebenarnya waktu sih. Cuma memang kayak gini-gini ada yang dikorbanin ya. Iya. Apa yang dikorbanin? Menurut gue istri gue. Istri gue sabar gila sih. Maksudnya ya dia tahu mungkin gue anaknya main melulu gitu. Kesannya karena kan balik lagi kayak sebagai chef, sebagai apapun itu kan kayak main-main. You have to be there. Kayak gitu. Nongkrong. Iya. Padahal sebenarnya bisa aja kita tapi ada selipan ngobrolin networking or ngomongin project. Upcoming project, potential project. Semuanya kan adanya tuh di tongkrongan. Betul. Tongkrongan tanda kutip gitu loh. Betul sekali. Tapi betul, especially kalau di circle gue sih begitu sih. Iya. Jarang nongkrong buat nongkrong doang tuh jarang banget coy. Adanya kita lagi nongkrong, terus ada yang lewat, ada yang mampir, mau kesini gak gitu. Baru jadi nongkrong beneran. Tapi untuk awalnya tuh pasti kayak mau ngomongin ini, mau ngomongin ini gitu. Iya. Ya jadi di part itu menurut gue lo harus lebih pintar siapapun yang lagi mau mulai ya. Atau enggak sebenarnya gini, kalau kata-katanya mau mulai berarti kan lo ada niatan dan itu tidak terkesan natural. Nah gue nih karena emang apa ya, kenapa akhirnya gue lakukan ini sampai sekarang, karena ya emang gue begini orangnya. Bukan karena jadi ini seru deh, gue pengen jadi ini. Itu
menurut gue nggak ada tafsirnya, kayak ibaratnya yang gue cuma bisa bilang waktu lo buat mereka. Nah, apa yang lo lakukan kalau lo ketemu orang yang kayak udah ini mah mepet ada maunya nih. Aduh, berat juga ya pertanyaannya. Ya gimana gitu loh. Gue tetap kalau gue udah tahu ya gue tetap welcome sebenarnya. Cuma pasti ada yang dipirit-pirit lah bos gitu. Iya kan, jangan terlalu kebaca lah. Ada yang dipirit-pirit gitu dari gue nya. Oke, nih next mau nanya soal pedal nih Pak. Wah, lu kan udah pasti lu main juga ya kan? Gue udah sering lihat fotonya. Bahkan lu udah ada komunitas pedal lu sendiri. Masuknya kapan? Siapa yang bawa pedal ke Indonesia sih? Gini, jadi waktu gue 2023 itu gue kerja di Dash Sports. Itu kayak apa namanya, one stop sports academy lah, sampai kita ada bikin event segala macam di situ. Basically berawal dari lari, ada sama berenang. Gue di situ sampai akhirnya gue bikin akademi tenisnya, yang tadinya mereka belum ada kelas tenis. Gue lead di situ. Nah kalau nggak salah 2023 akhir, karena ada tuh bekas anak basket namanya Bugi. Itu tuh udah sounding masalah pedal. Meanwhile gue juga udah tahu sebenarnya ada namanya pedal di Bali. Karena gue pertama nyoba pedal tuh 2021. Tapi gue main kedua 2024. Jadi abis nyoba pertama gue nggak main lagi gitu. Dia tuh bilang gitu kayak gue lagi mau bawa ini nih pedal gini. Oh ya gue tahu, gue udah pernah nyoba sekali gitu. Tapi dia yang waktu itu inisiasi dia dan teman-temannya, gue lupa nama company-nya apa. Tapi dia dan grupnya dia lah gitu. Karena dia tahu ada tenis, dia bilang lo nggak mau ini ikutan segala macam. Nah, iya waktu itu kan tenis sempat lagi gila, trending sampai ada acara artis tenis apa gitu segala macam kan. Iya. Tenis sih, tenis ya maksudnya udah olahraga legend lah. Itu sebenarnya udah olahraga settle. Cuma tidak sesettle badminton di Indo. Tidak sesettle badminton di Indo. Jadi menurut gua itu lagi tenis banget. Iya. Jadi ibaratnya pedal ngantri nih. Gitu. Walaupun di Bali sih udah gila. Tapi balik lagi rata-rata asing lah. Cuma kalau kita balik lagi ke Jakarta, ya tadi itu awalnya baru gue dikasih tahu ada namanya raket pedal club itu di Cilandak, RPC gitu loh. Ada lapangan pedal gitu. Oh, ada nih di sini. Gue kepo dong. Wah, cobain lagi deh gitu. Ya udah akhirnya cuma belum rutin. Tapi sebuah kegiatan olahraga gitu, kalau sampai nge-boom nge-trend, gue udah lewatin ada dulu zamannya kayak setiap temen tongkrongan gue yang kenal baru tuh punya klub mini soccer sendiri-sendiri atau futsal, dan ada liganya. Kalau main bawa fotografer segala macam. Itu masih ada tapi nggak nge-trend dulu kalau gue lihat, kan Bura-Bura sebelahnya lapangan mini soccer tuh. Ada juga masanya sepeda. Tadi lu bilang. Ada juga masanya tenis, gue udah lihat. Terus sekarang pedal. Itu apakah ada pedal court, terus apakah awalnya ada KOL yang berpengaruh main dan fotonya tersebar atau gimana grow-nya? Organic growth-nya. Kalau gue lihat bridging-nya sebenarnya ada. Yang gue pernah denger nih, tenis tuh kan susah, more technical. Susah. Cuma paling enggak dengan hype-nya tenis, banyak banget orang yang berolahraga raket. Iya. Nah, dari situ lagi-lagi semua olahraga selalu ada hukum alamnya. Cuma olahraga yang punya fasilitas spesifik itu lebih awet. Dalam arti lebih awet kalau gue bandingin sama road bike. Road bike masih fasilitas umum di jalan raya, di Jalan Sudirman, lo banyak kendaraan umum. Iya. Jadi begitu waktu Covid tuh hype gila, one day ada apa-apa segala macam, akhirnya menurun. Nah, jadi balik lagi tuh pedal, ya tenis orang udah familiar dengan raket gitu loh. Raket sports udah masuk nih dia di kategori raket sports. Tiba-tiba pedal muncul. Pedal olahraga lama di Spanyol.
Sampai akhirnya dia tuh udah pengen mengarah aiming to Olimpiade. Jadi makanya secara worldwide PR-nya tuh bekerja. Iya. Ini kalau menurut gue dan emang gue amati ya. Sampai akhirnya begitu nyoba lebih gampang dari tenis. Jadi untuk bisa di paddle itu lebih cepat dibanding untuk bisa di tenis. Tapi untuk jago di paddle panjang tuh. Karena tenis kan ya lo tau lah lapangan tenis dan paddle tuh ada kacanya. Iya. Jadi itu sama kayak squash berarti bisa dikenain kaca gitu. Bisa dikenain kaca, tapi kan memang kita nggak boleh direct ke kaca langsung, harus kena bawah dulu, baru kena kaca. Itu baru hidup bolanya. Cuma kalau direct ke kaca tuh out. Nah, cuma akhirnya kan kita sempat mikir gini, kok kita udah bisa main tenis nih, main paddle harusnya gampang. Ternyata enggak Pak. Gampang kalau misalkan untuk pro player, adjustnya karena dia udah pro player. Cuma begitu kita main nih, gue sama teman-teman gue yang main tenis. Mukul ke kaca terus, out melulu. Karena terlalu kencang. Karena kita kayak ada swingnya beda, sedangkan paddle cuma nggak perlu swing dari belakang segala macam, powernya kontrolnya beda gitu loh. Jadi itu. Nah, kenapa bisa cepat hype? Untuk bisa dan rally kan sebenarnya kita nyari, misalkan kita main berempat nih, bolak-balik. Itu paling, tenis kayak susah banget cuy kalau mau bolak-balik gitu. Iya, rally paling lo ngarahin ke kanan ke kiri begitu nggak bisa dapat, udah ketawa. Tapi paling kan rally-nya udah terjadi. Nah, rally terjadi itu kan kita seneng kan? Iya, betul. Nah, cuma kalau tenis Sulit. kalau lo baru first timer nih. Lo harus semuanya jago itu. Kalau nggak out mulu, kalau nggak kena. Gini, kalau bisa mukul bolanya aja, bola kepukul udah bagus. Iya. Dari step bola kepukul ada pilihannya cuma out sama net. Iya, betul. Nah, gue main tuh 2 kali karena bini gue ngajakin. Waktu gue belajar tenis pertama, ya itu tuh bolanya out melulu juga sama net. Iya. Out masih mending, bolanya setidaknya nyebrang. Ada pukulan lo yang emang mungkin benar tapi kontrol power. Iya, Tapi kalau net kan itu udah harga mati, pukulan lo ada yang salah. Iya. Gitu kan, untuk beginner nih. Nah, makanya akhirnya paddle tuh bisa orang enjoy-nya cepat, terus abis itu community lahir banyak banget. Nah, lu kan orang komunikasi juga. Apa yang dilakukan sama PR-nya apa sih buat paddle kalau lu bilang lagi dunia? Soalnya temen gua ada baru adopt paddle palingan kayak lagi tren-tren ini doang. Habis itu tiba-tiba dia sama istrinya ngupload lagi paddle mulu gitu kan. Ya. Terus tiba-tiba kemarin nih yang ada libur sebentar dia nonton turnamen paddle di Spanyol gitu. Iya. Maksudnya sebegitunya. Iya ya emang Emang apa yang dilakukan dari segi komunikasinya? ya kalau gue lihat ya pasti banyak selebriti dunia dan atlet dunia kayak misalkan terakhir yang gue lihat tuh Djokovic sama Marco Verratti bekas pemain PSG itu lagi lagi main paddle bareng. Terakhir yang gue lihat. Nah sebelumnya yang gue lihat tuh kayak udah pro player tenis atau ex pro player tenis kayak Nadal. Itu main paddle. Neymar. Dwayne Wade dari NBA itu main gitu loh. Jadi ya gue nggak tahu ini sebuah apa ya. Mungkin mereka melakukannya natural, tapi akhirnya yang dilihat di asosiasi global yang mungkin di push di sosial media segala macam. Jadi orang kan yang FOMO dan yang merepresent basket Dwayne Wade aja main paddle, anak basket main juga. Terus Nadal aja main, anak tenis, berarti nggak masalah gitu. Ya maksudnya campaign itu tuh yang akhirnya sering ada di sosial media dan dieksplor Instagram kita nih. Dan bagus-bagus kontennya gitu loh. Jadi itu. Dan kedua fashion. Dari sisi fashionnya ya artwork di baju-baju community segala macam tuh keren-keren banget menurut gue gitu loh. Kadang baru main belum main gearnya udah lengkap kan kalau zaman sekarang. Nah dan kalau di paddle yang gue lihat kalau tenis kan lebih lebih rapih gitu ya pakainya. Paddle tuh bisa ya lo se fashionable mungkin gitu. Senyeleneh mungkin aman. Lo kayak misalkan ya lo cewek-cewek nih misalkan lo pakai baju yang oversize yang nggak harus kebuka justru oversize segala macam terus kayak rambut cuma di gayanya keren gitu kan.
fashion banget ya. Itu juga one of the trigger faktor. Sama sebenarnya juga kayak lari, tenis dan lain-lain, pasti peran fashionnya ini ada banget menurut gua. Betul. Dari sepeda sisi, juga. Sepeda juga. Kayak zaman dulu kan, kenapa waktu tadi gue bilang Rafa tuh jadi gila banget. Zaman dulu kan baju sepeda kan yang kita lihatnya Tour de France, sponsor. Iya. Akhirnya Rafa keluar jebret, cuma ada garis di samping doang, sisanya polos. Wih keren. Kayak wah clean banget nih gitu. Baru habis itu nongol lagi ada Pas Normal Studio, clean juga, cuma ada logo PNS. Ya kayak gitu loh. Jadi kayak gue gak pernah kepikiran fashionnya play a role, tapi bener sih kata lo, big time sih. Iya ya, fashion itu juga salah satu yang bikin apa ya? Ya karena kan ngelihat hal-hal yang kayak wah kece banget nih orang gitu loh. Kayak gitu tuh relate banget. So menurut prediksi lo, is it here to stay padel? Kalau Anabel gue nih ya, analisa gembel gue sih cuma bisa, kalau menurut gue 3 tahunan aja sih bisa lewat lah gitu. Oke. Gue masih bisa 3 tahun tuh aman kalau menurut gue. Soalnya seperti ini waktu trennya tenis itu nggak banyak lapangan-lapangan tenis baru. Susah pak. Tapi pedal gila men. Di dekat rumah gue aja sekarang ada berapa? 5 kali. Ya sekarang punya tanah 1000 meter, lo bikin lapangan tenis, lo cuma bisa 1. Lo punya tanah 1000 meter nganggur, lo bikin lapangan pedal bisa 3. Atau 2 terus plus parkiran. Ya seneng lah. Iya, tapi kayak banyak sekali cuy. Bubble. Maksud gue biasa kan beginian. Sama kayak F&B juga kalau lagi ngetren apa kan juga semuanya buka. Iya benar. Bar ya sekarang lagi gila ya. Bar sama ya pastry lah. Kalau pastry tiap tahun ada. Kalau cocktail bar gila banget sekarang. Iya. Makanya kalau pastry itu lagi gila banget, menurut gua lu udah harus bikin hashtagnya dong. Pelan tapi pastry. Wah gila. Nggak sorry bercanda. Ya jadi apa namanya, kalau back to paddle menurut gue ya itu tadi yang main tuh lagi banyak banget gitu loh. Gue aja ada FOMO-nya loh coach gue. Dan masalahnya gini, kita bikin misalkan kita partneran nih bikin 1 court gitu ya, bikin berlima. Ya ini kan beda sama kayak kita partneran bikin bar. Ini kan sports facilities yang udah ketahuan hitungannya, proyeksinya, lapangan full. Kita buka misalkan 12 slot sehari gitu. Fullnya 10 slot, kita udah bisa hitung. Udah pasti. Kalau F&B kan misalkan bar belum tentu. Lo kadang lagi rame banget, sales lo bisa gokil. Begitu lagi sepi, ya udah. Operation jalan, nongkrong lah. Ini jalan, itu jalan gitu kan. Di paddle trend ini, fenomena paddle ini, gue baru pertama kali sekarang lihat yang sampai ngefek ke F&B grup besar. Soalnya ada F&B grup besar sampai bikin, gara-gara tadi kita bilang sport sama F&B itu nempel banget, sampai bikin divisi sport. Lu salah satunya. Ya kan di 20 World. Gue kemarin baru nongkrong-nongkrong sama anak-anak dari Ismaya, itu juga mau. Bahkan dia mau bikin paddle court yang langsung disambungkan sama restoran and barnya gitu. Yes. Ya kan? Kemarin tenis juga ada di Common Grounds di Menteng. Iya, udah nyatu bener-bener gitu sekarang. Iya, karena sebenarnya benang merahnya kan ada di lifestyle ya. Jadi menurut gue pergeseran lifestyle yang mungkin bisa dibilang sekarang udah cukup balance, nightlife, morning person. Ya again impact dari COVID. Menurut gue ya poin plusnya cuma olahraga makin gila. Lebih peka, betul. Olahraga baru muncul, olahraga lama yang lagi udah sempat nggak hype jadi hype lagi, segala macam. Terus akhirnya kalau lo lihat beberapa fashion brand pun juga udah ini spiritnya tuh udah olahraga gitu loh. Ada juga. Gitu. Jadi ya lagi ke situ semua gitu loh. Jadi ya balik lagi benang merah lifestyle. Lo jadi udah punya pilihan. Zaman dulu lo misalkan party, ada rave party bla 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 banyak. Ya udah. Tapi yang olahraga lebih ke individu. Kayak gue needs gue apa? Gue nge-gym, gue ini segala macam. Nah sekarang
Enggak, sekarang udah dilihat sebagai real market gitu. Real Di luar apa ya, emang brand olahraga gitu. Iya, udah jadi real market banget. Jadi akhirnya orang udah jadi ada opsi pilihan nih. Lo mau refreshing udah bisa ada 2 yang seru. Ada olahraga permainan, ada olahraga individu. Gitu loh. Jadi ya balik lagi dengan adanya misalkan lapangan padelnya Ismaya gitu misalkan yang mau buka. Ya menurut gue ya itu gue mungkin bakal keren banget sih ya. Karena kan maksudnya ya pasti dia mungkin dia memikirkan tuh kayak sound systemnya gimana. Iya dong. Terus nanti gue yakin banget nih kayaknya akan ada DJ booth juga. Iya, udah ready pasti. gitu. Terus bagian-bagian entertainmentnya tuh pasti dipikirin banget gitu, dan pasti design wise atau apa segala macam kita tahu lah gitu loh. Jadi kayak ini deh, tenis courtnya Common Ground Menteng. Ya. Gua nggak bisa main tenis, pengen gue foto di situ. Iya. It's so nice. Iya. Gitulah. Emang lagi kolamnya sih lagi gede banget ya. Sports and wellness tuh menurut gue lagi gila. Sekarang lu di luar kan ada yang wellness club kan? Ya. Itu di Indo udah ada belum sih? Lu tau kan yang member yang bisa kayak lu just hang out all day gitu, ada gym, ada tempat olahraga. Gue banyak lihat di Instagram tuh kayak. Di Bali kayaknya udah ada tuh. Oh, di Bali udah ada. Canggu gitu-gitu tuh udah ada. Coba gue lupa nama spesifik namanya gitu. Karena apa namanya kalau di Jakarta kayaknya masih. Jakarta belum, tapi masih kayak lo hangout dari sini ke sini nanti ke sini gitu. Jadi kalau bercandaannya nih zaman dulu misalkan kita pulang party kayak lanjut kemana lo gitu. Kalau ini pulang pedal lanjut kemana lo gitu. Pedal to pedal. Kalau dulu kan club to club gitu kan. Jadi ya maksud gue mungkin karena gue hidup di 2 dunia nih. Jadi gue masih nge-DJ juga. Terus ya gue masih aktif olahraga. Ya gue sih seneng ya. Gitu. Apakah itu mengurangi market party kalau lu lihat lu lagi nge-DJ? Dengan tren olahraga ini. Soalnya gue sempat baca baru-baru ini tren khususnya di kalangan Gen Z dan setelahnya memilih untuk hidup dengan lifestyle yang lebih sehat. Di luar negeri konsumsi alkohol tuh menurun setiap tahunnya. Ada beberapa klub juga yang tutup gitu kan kayak di Amerika tuh. Nah lu kan di DJ booth-nya nih, at least di Indonesia. Apakah lu melihat tren itu menurun? Sebenarnya, tapi gue banyak dengar juga nih, dari orang-orang pelaku F&B, DJ juga, terus grup gitu-gitu. Ya memang nightlife tuh lagi berat, yang gue dengar. Bar juga, wah lagi gimana nih gitu. Kalau gue lihat ada beberapa teman-teman gue yang mungkin dulu tuh sering banget every week dia buka botol lah dengan bawa temen-temennya rame segala macam. Bawa botol tuh kayak bilnya mungkin bisa berapa gitu, 2-3 botol dia buka segala macam. Sekarang 2-3 court paddle tiap pagi hari ini weekend. Jadi tetap yang masanya juga tetap banyak. Lo buka botol rame-rame open table sama temen lo rame-rame bisa kurang lebih 10-an hampir 12 orang. Lo buka 3 court lo bisa kayak 20 orang lo ajak. Dan orangnya ya itu lagi gitu loh. Itu lagi ya maksudnya yang ya dulunya emang party juga gitu loh. Jadi itu kejadian lagi sama ini investor gue di Bura-Bura. Gue mengajak dia untuk invest di cocktail bar gue adalah karena dia salah satu peminum dan party goer yang paling gila yang gue kenal. Tapi setelah buka 3 bulan 4 bulan setelah buka tiba-tiba dia dikenalin sama lari. Sebelumnya nggak pernah, badannya lebih gede dari gue. Kenal sama lari, terus udah. Sekarang kelilingnya lari, bisa lari di Swiss, lari di mana. Aduh gue udah gak minum lagi Rey. Ini sih. Iya, tapi nggak tahu ya hukum alam dan akhirnya kita dikasih banyak pilihan sih untungnya. Tapi kan maksud gue gini, nightlife dan scene party segala macam itu menurut gue tetap oke untuk dari sisi mental, karena ya maksud gue nggak semua orang jago memanage stresnya. Iya, betul. Alternatifnya ada macam-macam. Menurut gue ya olahraga juga, buat gue olahraga udah bisa jadi alternatif untuk memanage stres karena udah
ya olahraga permainan pasti lo akan seru, olahraga individu lo pasti bisa dapat zennya untuk gue lari lah atau apa segala macam. Ya cuma untuk party hangout di dunia malam yang mungkin di tempat-tempat yang emang lo suka, ya itu lo bisa lepas juga. Bisa lepas juga. Bisa lepas stres gitu. Bukan terlalu lepas ya. Beda tuh. Kalau terlalu lepas naik-naik meja ntar. Jadi lebih kayak gitu sih menurut gua. Oke. Ini pertanyaan gue terakhir sebelum kita masuk ke Q&A coach. Bagaimana sebagai seorang DJ dan sering olahraga yang mayoritas pagi itu ngatur badan lu coy? Apakah lu tidur siang jadinya? Apa gimana? Apa ya? Kalau itu gue juga nggak tahu sebenarnya. Gue mengerjakan juga dengan tanpa pressure. Terus kalau dibilang capek, sebenarnya gue capeknya tuh kalau weekend akhirnya baru di siang. Oke. Kalau misalkan malamnya gue habis nge-DJ, let's say gue ya terakhir kan gue sering di Modern House gitu ya. Kalau lagi masih rame tuh gue bisa baru beres jam 1. Jam 1 balik ke rumah setengah 2 bersih-bersih, jam 2 gue baru tidur. Tapi habis itu gue harus standby lagi. Kalau nggak ada event pun gue ada satu community juga sama grup lari gue lah gitu. Ya itu gue jam 6.15 gue harus start lari. Oh my god. Cuma gue memanage alkohol sebenarnya. Jadi kayak gue tahu gue akan lari. Ya bukan berarti lu nge-DJ mabok ya kan. Iya karena kan balik lagi pekerjaan nge-DJ ya belum bisa aja gue semalaman gue air putih doang atau orange juice doang. Aduh itu salah juga sih sebenarnya. Itu juga kode ya. Jadi apa namanya ya bisa minum alkohol lah gitu loh. Gue lebih memanage itunya. Sama nggak tahu mungkin dengan lo masih rutin olahraga di weekdays kayak gue kan jam 6 tuh masih suka tipis-tipis tuh kalau weekdays sebelum gue ngantor misalkan cuma 30 menit aja 30 menit dapatnya berapa terserah berapa kilo terserah dapatnya. Tapi disiplin. Tapi ya gue pasti lari itu Selasa Kamis itu udah pasti, Minggu udah pasti, kadang Sabtu, kadang Rabu kalau gue masih kayaknya tidur cepet bangun enak gue lari deh. Belum lagi ya ada tenis gue masih setiap Rabu di tempat temen gue. Terus abis itu paddle, ajakan paddle tuh unpredictable. Kadang sehari gue mau ikutin bisa 2-3 kali main kali gue. Iya. Ya tapi nggak tahu gue suka soalnya. Dan itu yang nggak pernah gue tinggalin dari dulu gitu loh. Sama mungkin juga ya gue nggak tahu ya ada gift dari genetik yang akhirnya bisa gue ya lu kan udah dari kecil lah, gitu maksudnya loh. Sporty fisiknya gitu kan. Iya. Anyway guys, stay tune buat podcastnya Ardi 24/7 session. Ini Q&A dari pendengar Regency Radio. Thank you guys for the questions, keep them coming. Yang paling menarik seperti biasa kita tanyakan ke guest kita dari Cook 1. Bagaimana membagi waktu antara nge-DJ pagi sporty dan gaul saat sore hari? Ya itu barusan udah. Apa nama ini? KULK 1. Oh Kulki kali itu ya. Oh dia nge-DJ juga by the way. Dia nge-DJ juga mungkin. Konsumsi alkohol dibatasi katanya. Ya. Kedua dari Rifki Argia _ apa playlist favorit Kang Ardi kalau yang nge-DJ? Ada genrenya gak sih? Aduh ya, gue nge-DJ tuh biasanya main house sama disco. Oke. Gitu ya sesekali kalau misalkan ya terakhir gue ada project tuh karaokean gitu. Gitu. Itu sama, apa top 40 lagu singalong? Lagu singalong cuma kan kita tetap bisa atur ya kayak misalkan lebih ke soul R&B. Cuma yang penting singalong atau lagu-lagu band gitu kayak misalkan ya lagu Indonesia juga gitu tuh sama apa namanya Mbak Kenes sama Regina Mario dari White Shoes tuh. Jadi kita bikin lah project iseng-iseng tadinya cuma akhirnya sampai sekarang tuh ada gitu. Manyau nggak Manyau belum. Belum itu. Itu berat. Itu di pick gila main marketnya cuy.
Lanjut dari C.Akbare. Gimana caranya Bang Ardi buat start nge-DJ dan sepromising apa sih karir sebagai DJ Indo sekarang? Tadi udah lu ceritain kalau mengawal karir lu. Sepromising apa jadi DJ sekarang? Itu gue ceritain waktu itu awal karir di tahun itu. Kalau sekarang lu bisa banyak sekolahnya dan YouTube dan lain-lain itu lo udah bisa subscribe di beberapa untuk tutorial dan lain-lain. Apakah menentukan genre tuh harus dari awal banget lu main satu itu aja? Apa lu harus bisa? Ya sebenarnya at least kalau gue sih penganut gini, apa yang emang secara natural gue suka, ya itu tuh yang akan gue telusurin. Tapi kan kalau chef kan, lu misalnya mau jadi chef yang jago makanan Itali misalnya. Ya. Tapi kan ada bagusnya lu bisa yang lain juga. Kalau lu diterima jadi kerja di restoran Itali, terus kalau yang nawarin lu kerja restoran Indo, jadi lu nggak bisa apa-apa gitu. Ya sebenarnya kan kalau kita bicara belajar, paling nggak apa yang kita suka dulu kita kulik. Ya gue rasa mungkin gue nggak tahu bener apa nggak di area chef begitu juga apa nggak. Iya. Setidaknya dari lo nge-prep, motong bumbu-bumbunya lah segala macam. Kalau apa yang lo sukain lo kulik abis di situ. Nanti lo udah gampang nih yang ini, gue sikat yang lain deh. Ya sama. Gue dulu pendengar R&B dan lain-lain. Party hip hop juga suka gue datang, tapi gue nggak mainin. Iya. Tapi beberapa tahun terakhir karena private party lah segala macam, mau dong R&B klasik segala macam, gue punya materi lagunya gue mainin, gue belajar main hip hop R&B. Iya. Gitu loh. Cuma akhirnya kalau untuk itu make sure ya emang yang lo suka lagunya. Karena energinya tuh bisa kelihatan. Beda. Lo berat nih maininnya. Crowd kan ya kalau lagi sepi ya udahlah, lo ada beberapa tempat yang lo main for ambience doang. Iya. Tapi ada juga yang lo dituntut untuk Engaging, jaga iya. biar rapet. Iya. Begitu lo nggak suka lagunya, mungkin dia joget-joget aja. Tapi seberapa lama lo mainin, lo akan terlihat outputnya tuh nggak enjoy. Maksa. Nah kalau perkara promising, tempat semua tuh lagi menggunakan DJ. Menurut gua semakin promising. Karena kayak zaman waktu gue mulai tuh kalau nggak salah 2006 ya. 2006 itu nggak banyak tempatnya. Jadi once dikasih attempt, boro-boro dibayar. Kita juga nggak mikirin untuk dibayar karena mindsetnya kita manggung dulu. Kita ngulik lagu, apa yang kita suka kita mainin. Semakin orang nggak tahu tuh lagunya dan orang bisa joget, itu udah kepuasan sendiri. Dan zaman itu ya masih kuliah awal-awal ya, mindset kita kan cuma mau mabuk gratis doang gitu. Dikasih botol buat rame-rame gas gitu. Boro-boro mikirin kayak gue per jam berapa dah, aduh nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Ya akhirnya network terjadi gitu loh. Cuma kalau sekarang banyak banget tempat mesti pakai DJ, bayarannya ada. Iya. Perkara Jelas. banyak berapanya itu dari masing-masing. Tapi kalau ditanya promising ya makin banyak areanya. Iya, lu bisa jadi itu loh, nggak kalau lu bisa nge-DJ, lu kan ngerti soal komposisi lagu gitu kan, playlist, lu bisa jadi music director, lu bisa jual playlist lu ke restoran, coffee shop, cocktail bar yang nggak punya music director, bisa. Lu bisa jual playlistnya, bulanan lu ganti jadi konsultan ambience gitu, ada juga kan? Ada gitu. Bahkan sampai konsultan sound systemnya pun kalau lu kan betul. Akan bernetworking di area ini, lu pasti kenal orang temen lu yang usaha sound system segala macam, lu bisa ada tempat-tempat yang mau buka bisa di aiming ke situ menurut gua. Betul. Berangkatnya mungkin dari DJ. Gitu. Luas banget sekarang. Luas. Very promising sih. Ini bukan berarti lu nge-DJ start terus hopefully jadi Anton atau Hogi. Ya enggak, banyak banget loh itunya. Kalau lu jadi konsultan sound restoran Jakarta Selatan aja itu buset. Iya, gila. Sekarang lu jalan dikit tempat baru. Iya. Ada tempat baru tutup, buka lagi, ganti konsep, sering banget. Betul. Oke, ini pertanyaan terakhir nih. Dari Winky Wiryawan 912. Shout out. Dan Winky. Shout out. Kalau ada yang request lagu yang Kak Ardi sebel di tengah set karaoke, apakah kakak akan memutarkannya? Dulu gue ada cerita juga. Lu lagi main di mana gitu.
Terus gue bilang, gue mau request lagu ke Ardi. Gue lagi nongkrong gitu. Lu nggak tahu Ardi tuh no request peraturan. Gitu. Oh ya udah deh. Nah ya, gue sebenarnya bisa aja di request asal range-nya masih ada dan yang paling penting asal ada di USB gue. Oke. Tapi memang gue akhirnya mengkategorikan yang ada di USB gue itu adalah yang gue suka. Gitu. Okay. Jadi cuma makin kesini gue makin cukup luas lah. Lebih cukup open minded lah gue untuk lagu-lagu yang belum pernah gue mainin. Kayak tadi gue bilang, gue pendengar hip hop R&B tapi gue bukan DJ hip hop gitu. Ya private party gue mainin. Nah kalau scene-nya karaoke sebenarnya ya udah itu kan gue di dalam satu grup ya kadang sih gue mainin aja. Kalau masih kayak sesuai sama tempatnya lah segala macam sama acaranya dan bisa seru, why not? Oke. Bro, thank you banget man. Sama-sama. Thank you dong. banget. Sukses podcastnya. Very excited. Amin. Stay tune guys buat 24/7 session by Ardi. Podcastnya ada di YouTube channel kita Regents Radio. Bentar lagi akan upload. Ada guest spesial. Ada apa jualan podcast lu? Oke, jadi jangan lupa follow Instagramnya 24/7 Session dan kalau Instagram pribadi gue @ardirahadi. Mantap. Kalau butuh hal-hal tentang olahraga, mau ikutan pedal atau DJ yang musik, silahkan diskusi. Di mana IG-nya sekali lagi? Di @ardirahadi. Ardi Rahadi. Oke guys, thank you very much buat yang udah nonton dan dengerin podcast kita kali ini. Semoga bisa menginspirasi dan menghibur kalian. Jangan lupa subscribe di Regents Radio Podcast di YouTube, Spotify, and all other podcast platform. Juga follow kita di Instagram dan di TikTok di Regents Radio. See you next time guys. Bye-bye. Bye.